Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Kakak-kakak, terima kasih sudah hadir pada pertemuan tatap muka hari ini, hari kedua ya. Sebelum memulai acara tatap muka hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kakak, Kak. Siap untuk belajar ya? Oke, Kak. Nah, di level berapa kakak persiapan belajarnya? Kira-kira di level berapa jenengan? Hari ini persiapannya untuk belajar? 8. Level berapa? 7. 7. Oke, Kak. Semangat Kak ya? Oke, mari kakak kita gerak-gerak dulu sambil bermain ya. Monggo, ini nanti kesepakatannya dulu. Menghargai waktu, aktif mendengarkan, hargai semua usaha, semua berpartisipasi. Oke, kakak silakan berdiri dulu. Kita peregangan dulu sebentar. Bisa dulu kita lanjut materinya. Pada pertemuan kali ini materinya adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif modul 2.1. Tujuan sesi kali ini yang pertama adalah menganalisis pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar. Yang kedua, menampilkan pengajaran PJOK yang lebih efektif. Yang ketiga, merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti, evidence-based reflection. Agenda kita sesi ini yang pertama review pembelajaran 1 dan 2, ice breaking, analisis pengembangan konten, analisis umpan balik, analisis waktu belajar, dan refleksi. Nah, monggo kakak kita review materinya untuk P1 dan P2. Nah, pembelajaran yang pertama ada 5 kalimat kunci ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan atau penampilan aktivitas motorik peserta didik. Yang ketiga, pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. 4. Pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. 5. Pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Belajar dulu. Oke. Setelah itu silakan jawab dulu. Ingatnya jawab dulu. Apa saja? Oke. Sudah ya betul ya? Oke. Untuk sebelah kiri saya. Balik kanan. Oke, balik kanan. Balik. Di sebelah kanan saya juga balik kanan. Oke, nah lagi. Sudah ya? Yang sebelah kiri, jadi saya di sebelah kanan, apa yang berubah dari temannya tadi? Ada yang berubah ya? Ada. Langsung. Kawan
Ya, pokoknya yang sulit ya. Kalau hanya lengannya dia tidak ada. Ya nanti di scanning yang suku kak. Mungkin sepatunya dibalik atau gimana? Sudah ya? Monggo berdebat. Baik silakan. Langsung jam kanan. Oke, kanan. Iya, apa ini? Kalau benar ya. Iya ya. Benar ya, Devi? Lalu sama lagi ya. Oke, kita lihat. Ya, untuk permainan bola kita situasi masih kita mendarat. Kalau dulu mungkin saman, ayo anak-anak kita main bola, sementing saman bisa nyadu. Ya. Sakit itu apa itu? Sehat itu mahal. Ya, makanya selalu jaga kesehatan. Boleh kita kembali ke materi. Ya, untuk nanti permainan sepak bola, ada yang tahu ukuran bola sepak? Berapa? Ukuran 5 ya. Itu tinggi. Ya, jadi nanti kita Ora toh, itu sama Sudaryati 1970 iki Sudaryati Sudaryati sendiri. jelas ya. Kalau mengirim pakai kaki jalan keluar, pakai kaki jalan. Kalau sama mau berbola pakai kaki jalan keluar, pakai kaki keluar. Keluar berarti sini loh. Pakai kaki jalan. Kan lagi lihat lagi. Ngoper bola ke teman. Ya, untuk kendaraan jarak jauh. Lah aku nih sama ini. Ya aku nih channel sama ini. Pakai kaki. Ujung itu oke maksudnya gini loh Pak. Masih kan masalahnya dulu ya ini sama nggak di kelas 4 ya sebelum sama masih sudah bebas jadi kelas 5 itu tinggal terusan apa tinggal maksimalkan jelas ya oke bisa kita mulai praktek di lapangan sebelum kita mulai materi pentingnya strategi mengajar. Tujuan dari sesi ini, kakak-kakak dapat memahami strategi pembelajaran secara umum, serta akan mengeksplorasi konsep strategi pendekatan gaya, model, dan metode mengajar yang dipaparkan dalam modul dan mendiskusikannya, serta akan mengelaborasi materi pada pembelajaran 1 dan 2 dengan melakukan diskusi kelompok, presentasi, refleksi bersama mengenai penyelidikan terhadap beragam strategi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang pertama Kak Sudaryati, kedua Kak Sapiin, ketiga Kak Damrianto, keempat Kak Saiful Arif, kelima Kak Yudi Purwanto, keenam Kak Zainal Arifin, yang ketujuh saya sendiri Kak Zainal Arifin. Dengan
dengan judul non-instruksional. Nomor 1, strategi pakaian yang sesuai. Bentuk aktivitasnya, secara mandiri peserta didik memakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang nomor 2, pengambilan absensi. Sebelum pelajaran dimulai, peserta melakukan absensi di masing-masing kelas. Untuk yang ketiga, sinyal berhenti. Saat bel berbunyi, peserta didik sudah selesai pelajaran dan juga sudah istirahat. Yang keempat, posisi guru dan formasi kelas. Bentuk aktivitas, guru secara mandiri mengatur formasi kelas sesuai dengan keinginan peserta didik. 5. Pengelompokan peserta didik. Bentuk aktivitas, setiap kegiatan peserta didik dikelompokkan berdasarkan gender. Yang nomor 6, distribusi dan pengumpulan alat. Bentuk aktivitas, secara mandiri peserta didik mengambil dan mengumpulkan alat di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Jadi, ada yang mau ditanyakan atau ada? Monggo. Tanya, silakan. Kita sebagai pengajar terbias, tidak semuanya mendapatkan ujian yang berusaha. Ada praktek juga, ada teori. Itu semua di lembaga kami. Kadang-kadang anak jam 0 mau masuk jam pembelajaran utama. Anak terlalu asik dikasih istirahat selesai nanti. Tapi anaknya masih asik dalam kegiatan permainan. Nah, mungkin seperti tadi bisa dijelaskan bagaimana pengalaman atau cara yang dilakukan untuk saat bel berbunyi peserta didik sudah selesai pelajaran dan juga sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang hubungannya dengan nomor 3, sinyal berhenti. Dari pertanyaan yang diungkapkan, memang banyak peserta didik pada waktu bel berbunyi setelah jam pelajaran selesai, kadang-kadang mereka masih asik bermain. Nah, ini menjadi suatu kegiatan yang harus kita sepakati sebelum dan sesudah pembelajaran PJOK selesai. Maka kegiatan ini secara otomatis harus dibuat dari kesepakatan kelas dulu dalam kegiatan PJOK. Dengan kesepakatan ini diharapkan peserta didik harus membuat kesepakatan kalau bel berbunyi berarti semua aktivitas PJOK diberhentikan. Terima kasih. Monggo ada yang mau menambahkan? Gimana? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Oh, monggo. Silakan. Saya dari kelompok 2 mau mempertanyakan nomor 1 untuk aktivitas. Secara mandiri peserta didik memakai seragam yang telah ditentukan oleh peserta. Dan langkah apa yang pernah lakukan jika ada murid yang salah menggunakan seragam? Kita akan panggil anaknya, kenapa sampai nggak pakai baju seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan kalau emang alasannya benar-benar masuk akal, kita toleransi. Ya. Banyakan itu gini, biasanya kalau anak di kampung atau di desa, itu biasanya bajunya itu dipakai sampai sore gitu. Ya mau ganti baju, biasanya seperti itu, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan kelompok kami 1 Ahmad Zainal Arifin, David Hardianto, Agus Suprapto, Bagus Purnawan, 5 saya sendiri Ziabudin, dan 6 Rizky Afandi. Kami akan mempresentasikan
tentang instruksional, demonstrasi, dan pemodelan. Monggo gantian untuk membaca, Pak Rizky. Baik, kami dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami kelompok 1. Nomor 1, demonstrasi dan pemodelan. 1. Strategi pengajaran interaktif yang melibatkan guru dan siswa. Kemudian yang kedua, progresif konten, metode mengajar keseluruhan dan metode pembelajaran bagian. Di mana yang keseluruhan adalah cara pendekatan pembelajaran yang sejak awal diarahkan untuk mempraktekkan keseluruhan rangkaian gerakan yang dipelajari. Sedangkan yang sebagian adalah metode pembelajaran yang memberikan materi pembelajaran secara bertahap. Yang nomor 3, progresif konten, pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Tertutup, keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi dengan variasi gerakan yang sangat minim. Yang terbuka, keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Baik, untuk selanjutnya untuk poin 4, progresif konten. Latihan padat versus terdistribusi. Antara lain, latihan padat mewujudkan sedikitnya waktu istirahat di antara ulangan. Terdistribusi menunjukkan sedikitnya waktu istirahat di antara ulangan. Kemudian nomor 5, pengembangan konten permainan mengarah. Teknik pemanasan yang dikemas dalam sebuah permainan yang berhubungan materi yang diajarkan. Kemudian nomor 6, pengembangan konten permainan yang dimodifikasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Baik, kakak-kakak, tadi sudah dari kelompok 2 mempresentasikan tentang instruksional. Monggo kakak-kakak yang ingin bertanya atau memberi komentar. Monggo mendekat. Nomor 6. Monggo. Pengembangan konten, permainan yang dimodifikasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini pertanyaan saya. Jika pembuatan konten ini disesuaikan kondisi sekolah, bagaimana jika terjadi kondisi sekolah itu berada di pedesaan? Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 1. Ini yang mau menjawab Kak Bagus, monggo. Baik, terima kasih kakak. Di sini saya akan menjawab tentang memodifikasi yang mungkin yang di daerah pedesaan. Ya. Mohon izin, nanti semisal ada yang kurang tepat bisa dilengkapi oleh yang lain. Ini contoh dari lembaga kami sendiri kakak ya. Alhamdulillah lembaga kami ini sangat kaya dengan sarana prasarana. Bisa diartikan rasio dengan halamannya tidak imbang. Jadi terlalu kecil halamannya, kan bola besar poli. Kalau kami menerapkan pembelajaran sebenarnya itu bisa terjadi sesuatu yang diinginkan. Salah satunya mungkin akan melukai peserta yang lain karena kalau bola yang dipompa itu tekanannya kuat, tidak menutup kemungkinan pantulannya itu juga akan berdampak pada peserta yang lainnya.
mungkin juga nanti juga akan mengganggu tetangga yang lain. Jadi kami menyesuaikan dengan kondisi sekolah, yaitu dengan memodif halamannya, dalam arti lapangannya, juga medianya. Anak tahu voli, bisa melakukan gerakan voli, tetapi dengan modif lapangan dan modif alat peraga. Tapi kita juga jangan berhenti di sini. Kita juga wajib mengenalkan pada didik kita untuk yang sebenarnya. Ini loh nak, lapangan voli sebenarnya. Ini bola voli sebenarnya. Karena halaman kita tidak memenuhi syarat. Jadi kita selama ini belajar dengan yang dimodifikasi. Mari kita coba di halaman yang sebenarnya dengan media sebenarnya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Cukup nggih kakak? Nggih, gimana Pak Yusi? Cukup nggih, terima kasih. Ya. Kami atas nama kelompok dari 2. Sekian nggih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.